Martin Paes itu kan menjadi maksudnya salah satu sosok penting juga nanti yang akan menjadi, mohon maaf pasti kemarin kiper Dewangga Hernando bagus, cuman kayaknya kalau disandingkan dengan ini beda bibit nih. Iya, betul. Gitu, beda. Kita seolah-olah punya Van der Sar nih kayaknya gitu. Satu tingginya 178, Martin Paes 191. Ya, secara reach akan Van der Sar 2 meter. iya, Van der Sar maksudnya sosoknya gitu maksudnya. Dan dari sisi pengaruh ini kan bisa membantu Hernando juga gitu loh. Dan pada saat Paes cedera kan Hernando yang step up. Dan kiper Nadio atau siapalah kiper lainnya. Jadi dengan kehadiran Martin Paes sekali lagi ini juga memberikan impact yang positif terhadap kiper-kiper kita. Kayak alat bantu latihan baru gitu ya. Iya. Jadi lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Saya Kusin hampir 3,5 tahun ini sih ya saya lihat Kusin berbeda dengan pelatih-pelatih atau di saat saya mendapatkan lisensi habis saya selama di Indonesia ya, karena menurut saya selama ini yang dianalisa Kusin bukan sebagai timnya ya, timnya, tapi dia hanya mengkoreksi individu pemainnya. Jadi kalau di situ saya bicara atau bertanya sama Kusin, ini kok berbeda dengan apa yang saya dapat di lisensi? Dia bilang lebih baik kita koreksi individu agar individu itu bisa baik sehingga timnya akan menjadi baik. Tapi kalau kita koreksi timnya, kita lepas dari individu masing-masingnya. Ya, jadi itu detail yang menurut saya, ternyata itu yang selama ini Kusin lakukan cukup. Akhirnya sekarang kita ada kan. Yang paling progresnya Coach paling seneng lihat pemain siapa? Dan ini yang pasti Marcelino, Rido sih. Marcelino sama Rizky Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang kembali teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, walafiat, diberikan rezeki lancar, berkah sehingga menjalani kehidupan menjadi lebih berkah. Amin. Teman-teman semua, di awal video ya tadi kita sebutkan bahwa mengenai di podcastnya Justin sama Boris Broke mengatakan kedatangannya Martin Paes terhadap timnas Indonesia ini menjadi sinyal positif juga sih, walaupun emang sejauh ini Martin Paes statusnya masih terus diperjuangkan oleh PSSI. Terakhir emang lagi mau diajukan sidang di pengadilan olahraga CAS, konon katanya itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi ya mudah-mudahan bagaimanapun juga perjuangannya, mudah-mudahan Martin Paes bisa segera bisa sah untuk memperkuat timnas Indonesia, sehingga emang apa yang dikatakan oleh Coach Justin banyak positifnya. Kiper-kiper kita yang bermain di Liga 1 akan belajar banyak. Nando Ari, Nadio ataupun Adi Satrio terhadap Martin Paes saling belajar, karena bagaimanapun emang Martin Paes ini memiliki jam terbang sangat bagus, sangat luar biasa di klub-klub baik dulu pernah main di FC OP ataupun sekarang main di FC Dallas. Terus yang kedua teman-teman semua, di sini Coach Nova Arianto ya membeberkan hal yang mengejutkan terhadap Sintayong. Emang walaupun ini podcast cukup lama, tapi masih sangat menarik untuk kita diskusikan, sebab Sintayong, Nova mengatakan bahwa Sintayong itu mengkoreksi bukan hanya tim secara keseluruhan satu tim, tapi mengkoreksi pemain-pemain setiap individu, sebab ketika individu itu dikoreksi terus dikembangkan maka akan berdampak baik terhadap tim. Dan Nova juga ditanya siapakah individu yang benar-benar sangat logis prosesnya, itu adalah Rizky Rido dan Marcelino Ferdinand. Dan kita lihat sejauh ini emang pemain dua ini emang selalu menjadi pilihan utama Sintayong dari berbagai kompetisi kelompok usia, terutama Marcelino Ferdinand. Kalau Rizky Rido kan terakhir bermain di Piala AFC U23, kemungkinan tidak akan kembali bermain di AFC, mungkin lebih ke bermain di timnas senior ke depannya. Bukan cuma prep lu secara taktik tapi juga secara mental. Bahwa lu punya DNA pemenang, lu punya spirit, lu bisa menang gitu. Dan lu suka Sintayong ini kan, ya ini orang Korea ini kan batu gitu. Artian lu kalau tahu bahwa Indonesia itu kan intrik-intrik teknis luar lapangannya kan banyak banget. Dan kalau lo kagak kuat-kuat mental gitu kan, lo lihatlah banyak lah pelatih yang gak jelek di Indonesia. Masuk sini gitu kan 3 bulan, 6 bulan cabut ya. Sama-sama bagus juga sebenarnya. Ya kan? Tapi kalau lo kagak terjadi
kelatih jadi manajer gitu ya, itu kan urusan soal technical taktik itu cuma 50-60%. 50-60%. Sisanya lo dealing sama orang, sama federasi, Oke. sama klub gitu kan, urusan di luar lapangan gitu. Bagi orang yang menurut gue nggak punya kapasiti mental yang cukup, ya pasti pusing liatnya sih. Menurut gue Sintayong mah hebatnya di situ. Sintayong Hebatnya di situ. Jujur gue pernah bilang sama Kojo waktu itu kita di channel sebelah ya. Gue pas lihat Sintayong kesini, gue tidak meragukan nih pelatih yang bagus. Dan terbukti gue Korea Selatan Piala Dunia kan. Yang gue kaget adalah orang entah juga. Gitu kan, sabar banget nih orang di sini. Gokil banget. Emang sih ya, kalau dipikir-pikir lebih jauh ya, sejauh ini emang banyak pelatih di baik itu bermain di ngelatih di liga kita itu ya tidak kuat mental, karena emang di kita ini banyak non teknisnya, baik itu mungkin pemain titipan. Sejauh ini emang Sintayong sangat sabar bertahan sampai 4 tahun dan memberikan hal yang sangat positif terhadap timnas kita. Betah juga sih ya, bener sih. Setauku sudah mengerti sepak bola itu pelatih yang cukup lama itu Alfred Riedel sampai 2 kali itu, terus ada Ahmad Darmawan, terus ada Luis Milla, Simon McManamy, terus ada Wim Wiesbergen. Itu nggak lama, paling mentok setahun, tapi Sintayong itu 4 tahun dan dia sabar dengan kondisi sepak bola kita. Betul sih ya, nggak kepikiran juga gitu, aneh. Nih tadi pas Zeki Ahmad bermain di kartu merah pada Sarawak Gerak ya. Emang sih penampilan Jordi Amat itu agak sedikit menurun, nggak tahu kenapa sejak dia pindah ke Malaysia juga sih, karena mungkin faktor usia juga bisa jadi. Oh, ini momen Hernando Ari membuat satu blunder yang sangat nggak diduga sehingga blunder tersebut menghasilkan gol untuk Irak, dan di sini teman-teman pemain lain menyemangati Hernando Ari bahwa tetap semangat dan sudah lupakan. Dan akhirnya emang Hernando Ari di match berikutnya ya lawan Filipina tetap dimainkan juga sih ya. Cukup menarik teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua punya pendapat lain mengenai hal-hal yang baru saja kita lihat. Silahkan tuliskan di kolom komentar pendapat ataupun opininya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.